pembelajaran kita ini kan saya rekam. Jadi saya rekam. Jadi nanti kalau misalnya ada teman Anda yang tidak bisa ikut materi pertemuan ini, bisa melihat videonya di channel YouTube saya. Udah tahu channel YouTube saya kan? Jadi bisa ikuti perkuliahannya hari ini dan absensinya batas hari ini. Tapi jangan lupa dulu Anda harus pelajari atau lihat videonya di channel YouTube saya. Nanti linknya saya kasih di Google Class. Jadi informasi sama teman Anda yang tidak bisa mengikuti secara langsung, nanti rekaman video ini saya masukkan di channel YouTube saya. Kalau misalnya Anda juga subscribe YouTube-nya, nggak apa-apa. Seikhlas Anda, biar banyak subscribe-nya ya. Tapi kalau nggak mau juga Anda, nggak apa-apa ya. Oke, kayaknya udah masuk, kita lanjut lagi. Oke, tadi saya jelaskan bahwa ini digunakan dengan cara-cara yang lebih mudah. Jadi database itu saya ulangi lagi hanya satu, database itu tidak banyak, hanya satu, ya hanya satu. Contohnya Facebooknya itu memang ada server di Amerika tapi database tetap satu, ya. Jadi itulah database satu tapi yang banyak itu adalah tabel. Seterusnya adalah kriteria basis data. Kriteria basis data adalah digunakan meminimalisasi kerangkapan data. Rangkap data. Apa itu rangkap? Oke, si apa ini? Si Bella. Bella, apa itu rangkap? Bella? Ya, Pak. Apa itu rangkap? Kan di sini minimalisasi kerangkapan data. Apa artinya itu? Meminimalisasi kerangkapan data. Apa artinya itu? Mempersingkat gitu ya, Pak? Mempersingkat. Oke, diterima. Si Happy dari tadi nggak pernah menjawab pertanyaan saya. Apa itu kerangkapan data? Hah? Nggak terdengar loh Happy suaramu. Oke. Kerangkapan data adalah datanya lebih dari satu. Data yang sama lebih dari satu. Itu yang disebut dengan kerangkapan data. Data yang sama lebih daripada satu. Misalnya file dengan isinya biodata dari Hana Yosefa Panjaitan. Isi filenya sama, tetapi rangkapnya sampai 10. Itu menurut Anda betul atau salah? Hana, menurutmu salah atau betul? Ada file isinya data dirimu. Dan ada file kedua isinya juga sama. Ada file ketiga isinya juga sama. Menurutmu bagus kayak gitu? Dalam manajemen data? Enggak bagus, Pak. Kenapa nggak bagus? Ya biar banyaklah cadangannya, backupnya gitu. Oh, kalau backup lain cerita lah, Pak. Cuman kalau misalnya suatu file gitu kan, Pak. Kalau misalnya kan double-double gitu kan ribet, Pak. Oh, ribet. Oh, oke. Oke. Ya betul. Rangkap data itu tidak bagus. Karena hanya menghabiskan ruang penyimpanan data. Hanya menghabiskan ruang penyimpanan data. Jadi kalau salah satu kriteria dari basis data itu adalah datanya itu adalah lebih tidak ada kerangkapan data. Atau data yang tersimpan di dalam basis data itu adalah datanya tidak rangkap, tidak double. Data yang sama. Tidak double data yang sama. Jadi itu kelebihan dari database. Jadi data yang tersimpan dalam database biasanya tidak rangkap, tidak double, hanya satu. Dengan seperti itu maka kita memperkecil atau memperhemat ruang penyimpanan data. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya. Ini jenjang data. Jenjang data ini ada. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada jenjang pendidikan, ada D1, D2, D3, S1, S2, S3, itu jenjang pendidikan. Jenjang juga data ada. Seperti ini jenjang datanya. Ini sudah ada di sini sebenarnya mulai dari karakter, data atau field, record, file, database. Ini sebenarnya tidak lengkap
Tapi yang lengkap bisa Anda catat nanti. Itu dimulai dari paling bawah itu adalah bit. Bit. Oke, bit. Lia Yusuf, apa kepanjangan dari bit? Hah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu kepanjangan dari bit? Astaga. Hari Putra, apa kepanjangan dari bit? Lupa? Iya, Pak. Apa kepanjangan dari bit? Nggak tahu ya. Siapa yang tahu kepanjangan dari bit? Happy Nupira? Nggak tahu ya. Kepanjangan dari bit adalah binary digit ya. Binary digit itu adalah terdiri atas 0 dan 1 ya. Terdiri atas 0 dan 1. Jadi itulah yang paling dasar di data. Yang kedua adalah byte. Byte atau sama dengan karakter ya. Oke, si Lia Yusuf. Satu byte ada berapa bit? Apa, Pak? Satu byte ada berapa bit? Tak terhingga, Pak. Tak terhingga. Salah, aduh. Satu byte sama dengan, ada yang tahu? Berapa, Pak? Hah? Yohana Yosefi berapa? Apa Pak tadi? Satu byte ada berapa bit? Ada? Ada 8. Satu byte. Ada 8 bit ya. Oh, ada 8. Nah, masih ingat. Satu byte itu sama dengan apa bit atau satu karakter itu ada 8 bit. Contohnya ya, A ini kan karakter, berarti dia 1 byte ya. A ini kan satu karakter atau 1 byte. Karena dia sendiri. Kalau misalnya AB berarti 2 byte. A ini kalau dikonversi, ini A besar ya, ke ASCII, maka dia 65 desimal. ASCII, masih ingat ASCII ya? Mudah-mudahan. Baru kalau dibuat ke dalam biner, maka dia 8. Dia 0, kalau nggak salah 1, 0, 0, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini 0 ya, sini 1. 1. Ya. Jadi kalau ini, A ini ke dalam masjid dia, Amerika Standard Code itu 65. 65 ini di convert ke binar ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bit. Makanya 1 bit. Ini 64 ini 64 dia, 64 ini. Makanya 1 byte 8 bit. Jadi untuk menyusun karakter A itu memerlukan 8 biner. Ada 8 biner ya atau binary digit atau 8 bit. B lah misalnya. Berarti ada 8 bit. Bagaimana dengan ini? Tulisan data ini ada berapa bit ini? Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 8. Sebanyak itulah yang menyusun bitnya. Sebanyak itulah bit penyusun kata data. Isinya ya tergantung dari ASCII-nya. Baru setelah itu dikonversi ke biner. Oke, jadi data ini dimulai dari bit masuk ke byte. Ke byte masuk ke field. Field itu adalah sel. Ya, sel. Jadi saya simulasikan di sini ada ini. Ini misalnya tabel. Nah, misalnya ada di sini A, B isi sel ini. Nah, jadi A, B ini kan byte kan. Isi sel ini itu disebut dengan field. Jadi sel-sel ini semua field namanya. Sel ini, satu sel. Satu kolom ya. Kolom. Satu sel ya, bukan satu kolom.
Oke, selanjutnya di atas field, apa yang di atasnya lagi adalah record. Record atau baris. Jadi di atas field adalah record. Jadi satu baris ini disebut dengan record. Satu baris tabel ini disebut dengan record. Jadi satu baris tabel itu disebut dengan record. Rekaman atau baris. Selanjutnya, semua file ini, satu tabel ini disebut dengan file. Makanya di atas record adalah file. Kumpulan beberapa banyak tabel. Kumpulan beberapa tabel disebut dengan database, DB. Makanya di sini database, DB. Jadi itu disebut jenjang data di dalam database. Dimulai dari bit, naik dia ke byte, naik dia ke field cell, naik dia ke record baris, naik dia ke file, satu tabel atau satu arsip, baru naik ke database. Database kumpulan dari beberapa tabel. Makanya definisi dari database adalah bisa disebut juga dengan kumpulan beberapa tabel. Kalau tanya apa definisi dari tabel? Kumpulan dari beberapa record. Apa definisi dari record? Kumpulan dari beberapa field. Apa definisi dari field? Cell atau kumpulan dari beberapa byte atau karakter. Byte apa itu? Kumpulan dari beberapa bit. Gitu. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya hari ini memuaskan Anda dan Anda mempunyai konsep dasar dari definisi dari database. Oke, coba tanyakan dulu apa yang tidak Anda mengerti. Saya siap menjawab. Enggak, aku sip dua. Coba ditanya, ada nggak yang tidak Anda mengerti? Ada? Bella, ada yang kamu tanyakan Bella? Bella, Elvia, nah. Bella, ada yang kamu tanyakan? Bella, ada dengar. Lia Yusuf ada ditanyakan? Enggak, Pak. Nah, oke. Paham ya? Paham, Pak. Oh, oke. Kalau paham Lia Yusuf saya tanya ya. Setelah panjang kali penjelasan saya, apa definisi dari database menurutmu? Definisi dari database ialah kumpulan dari itu. Lupa, Pak. Dari apa? Dari bit. Kumpulan dari Itu Pak, lupa, Pak. lupa baru lewat. Kumpulan bisa disebut tempat penyimpanan data atau kumpulan dari beberapa data. Oke. Bella Elviana, apa definisi dari satu byte ada berapa bit? Bella Elviana. 1 byte ada berapa bit? Iya. 1 byte. 1 byte ada 8 bit, Pak. Oke, betul. Kalau saya balikkan, 1 bit ada berapa byte? 4. Salah. 1/8 lah. Dibalik kan? 1/8. Oke. Hana Yosepa, Panjaitan. Iya, Pak. Oke. Apa yang dimaksud dengan record? Record itu kayak rekaman, sebuah rekaman, Pak. Rekaman. Oke, rekaman.
atau kumpulan beberapa sel atau fil. Oke. Yang terakhir, Hari Putra Sitohan. Hari Putra. Hari Putra, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, apalah menurutmu database jadinya? Apalah definisi database menurutmu? Hari? Oke, Hari apa? Definisinya? Langsung lupa ya. Oke lah, karena nggak ada pertanyaan dari Anda, maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya ingatkan lagi untuk tetap melakukan absensinya melalui Google Form yang ada di kelas, yang ada di Google Class. Saya berharap Anda tetap belajar keras, walaupun kita belajar secara daring. Siapa yang di antara Anda yang aktif, coba hubungi nomor HP saya sudah tulis di Google Class, supaya memudahkan komunikasi kita. Saya ulangi lagi, Zoom kita ini hanya untuk menjelaskan materinya yang sebenarnya ada di Google Class. Tinggal Anda download dan baca. Penjelasannya sudah saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Orasi ahu maju jua ahoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa di live ya. Nah, makasih Pak. Sama-sama.